Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Sobat belajar, video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 9, kayanya negeriku. Subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran 4 ini termuat dua muatan pelajaran ya. Ada PPKN dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali Benny, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Mari membaca ya sobat belajar, hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit tenaga surya PLTS, dan pembangkit. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut ya. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, sobat belajar, setelah kalian menyimak bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Ya, karena jika kita berhemat, kita jadi lebih irit dan tidak membuang energi yang ada. 2. Coba jelaskan dengan hemat energi, maka akan menghemat biaya. Semakin sering menggunakan energi yang tidak penting, maka akan terjadi pemborosan dengan energi listrik yang terpakai secara percuma. Semakin besar dan semakin besar pula biaya yang akan kita keluarkan. Nomor 3, bagaimanakah cara menghemat listrik? Dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari dan tidak menyalakan barang elektronik yang tidak penting.
Berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf ya. Nah, nanti di kolom berikut ya sobat belajar, pada paragraf pertama ide pokoknya sebagai berikut, dan kalimat pendukungnya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya. Paragraf yang selanjutnya, paragraf 3 dan paragraf keempat. Kita lanjut ke paragraf yang kelima ya sobat belajar. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat. Nah, berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Kewajiban terhadap sumber energi apa saja ya sobat belajar? Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Kemudian yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Coba identifikasi perbuatan orang-orang di sekitarmu yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari ya sobat belajar. Perilaku orang di sekitarku. Contoh boros energi, contohnya boros energi apa saja ya? Menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan keran, menonton televisi sepanjang hari, menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan, membiarkan kipas angin hidup meskipun ruangan kosong. Kemudian contoh hemat energi, mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran air saat tidak dipakai, membatasi jam menonton TV, menggunakan kendaraan umum, mematikan kipas angin apabila tidak digunakan lagi. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mari membaca lagi ya sobat belajar, manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan.
Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang ya. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, sekarang lengkapilah peta pikiran berikut ya, sobat belajar, manusia dan lingkungan. Nah, seperti ini ya untuk peta pikirannya. Nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ini untuk isinya. Nah, sobat belajar, demikian ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.